Mau dibilang cinta monyet, jadi dipaksa ngaca. Dulu kita gimana? Cinta gorila anak kampus. Karena kita berdua sama-sama bau gorila. Kamu karena sering ke lapangan. Aku gara-gara males mandi. Jati. Lagi Diva, menggambar lagi. Coba Ibu lihat. Wah, ini bagus loh. Ibu Jati, Ya Pak. saya mau ngomong dengan Ibu. Apa benar Ibu mau encourage Diva dalam menggambar? Benar begitu? Benar Pak. Saya hanya ingin Diva tidak terganggu fokus. Lagi pula, Diva bukan anak kecil lagi. Dan kalaupun Ibu mau mengajarkan Diva menggambar, pada saat pelajaran kesenian aja. Gak perlu hari lain. Lagi pula Diva tidak ingin jadi seniman juga. Wah, yakin banget. Dan satu lagi, Ibu ini guru sejarah kan, bukan guru seni? Kalau boleh saya saran. Kalau boleh saran, jangan menyempitkan pendidikan. Dan saya rasa Bu Jati tujuannya juga untuk mendidik. Div, gambarin kembali. Oke, fokus. Kalau belum ada celah, jangan maksa nyalip. Oke, keselamatan nomor 1. Terus kalau udah nyalip, baru lagi nih. Gua nggak telat kan? Enggak. Ayo. Om Din. Sorry ya, Mada ya. Kenalin. Juna. Sylvie. Pada. Sylvie. Belajar go-kart juga. Oke. Ayo, mana cepetan. Baru seminggu nggak diizinin go-kart, udah mupeng banget. Udah sakau ya. Bahasa kamu. Iya, maaf. Safety first. Oke. Siap. Yuk, Mada, yuk. Oh iya, oke, Pada. Yuk, fokus. Itu aku yang ngajarin, sayang. Oh ya, hebat banget kamu. Pasti. Yakin mau diajarin go-kart sama Din? Yakin? Emang kenapa? Gak usah dengerin. Ayo, Mada. Dulu kasih arahan belum? Udah lah. Ya, siap. 1, 2, 3.
Mada! Mada! Mada, kamu kenapa? Kamu kenapa? Mada! Angkat. Lihat. Mada! Dari hasil scan, Mada positif kanker otak dan harus segera dioperasi lanjut kemoterapi. Maaf dok. Jun. Mana ruang operasi? Mana? Tenangin diri lo. Jun. Tenangin diri lo. Mada sakit. Apa lo? Mau pukul gua? Pukul biar lu puas. Tapi anakku sakit. Nggak mungkin, Lin. Kanker otak. Mada lagi suplemen. Pertumbuhan selnya bisa kemana-mana. Ini bisa masalah bawaan atau juga emang pola hidup yang nggak benar. Gue bawaan? Apa maksud lo? Pola hidup apa? Gue yang bikin begini, gue yang nggak bisa jagain. Dulu Keisha. Sekarang. Pilihan lu cuma dua. Lu mau terus begini? Apa lu mau bantuin Mada? Hah? Menurut diagnosis, posisi tumor dan juga pain effect-nya, prognosisnya tengkorak kepala Mada harus dibuka. Dan kita harus lanjut kemo. Enggak. Lo bukan lagi ngomong sama orang yang nggak ngerti. Gua tahu risikonya bukan tengkorak. Dan 1,5 jam kejang gara-gara obat kemo, bukan yang mau gue lihat dari Mada. Nggak fair loh. Kemo udah beda. Alatnya udah canggih. Ya emang ada risikonya, tapi kita harus ngelakuin ini. Gua apoteker. Gua tahu bahan-bahan lain yang bisa ngelawan kanker. Lu pikir itu nggak ada resikonya juga? Hah? Gua dokter. Gua tahu apa yang harus gua lakukan. Gua lagi berjuang, Din. Gua lagi berjuang. Lo bisa dukung atau minggir? Ya. Orang tuh kalau mati ditanyain sama malaikatnya langsung. Kamu kenapa sih? Jangan ngomong kayak gitu lagi ya. Ayah nggak suka. Ada belum pernah ketemu Sofu. Sobo di Kyoto, Eyang Putri, Bukde, Pak De.
Duh Gusti, mugi-mugi diparingi sabar. Mas Juna, Ujung. Tuh. Tolong ya, Mada harus istirahat. Jadi tolong kalian pulang. Madanya bakal sembuh kan, Om? Ayo pulang, Diva. Lo pelajarin. Hai, Mak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Madanya ada? Lagi istirahat? Biarin, Bo. Silakan.
Keren, Div. Harusnya kita kerenin lagi nih gaya balapannya. Div, ini si Reja harusnya kamu gambarnya pas dia lagi jatuh. Jahat banget. Sorry. Sakit ya? Ya enggak lah, Div, apaan sih? Bukan berarti aku lagi sakit jadi semuanya ikut sakit kan? Ya aku kan kasihan. Mungkin kamunya rapuh. Ya, lebay. Teh hijau yang aku kasih kemarin mana? Ah, kamu nih Jepang mulu. Aku orang apa aja nggak jelas. Orang Jawa, tapi nggak ngerti Jawa. Jepang juga. Teh hijau aja aku cobain terus, Div. Tetap aja nggak suka. Biasa kali. Kamu juga nggak jelas kok. Orang Jakarta, Tapi campur-campur. kamu punya ibu, Div. Aku lupa terus nih mau nunjukin. Toko anime mirip banget kayak kamu. Kamu mau operasi? Enggak kok, enggak. Aku nggak tahu, Div. Emang harus sampai dioperasi ya? Div, kenapa sih kamu suka banget ngegambar? Gambar. Suka aja. Karena nggak kepingin lupa. Kok kamu tahu? Ya, nggak usah deh. Bentar, Div. Belum nyampe tuh bukunya. Jadi, kata ibuku gitu juga. Dia nggak kepengen lupa. Makanya dia jadi arkeolog. Iya, tapi kan kamu lagi. Lagi apa? Sakit? Nggak ada yang lain apa, Div? Mada dari tadi dikasih tahu. Udah bisa kok, Mbok. Sekarang turun dulu nanti gua ambilkan ya. Ini kali. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, Mbok. Serius? Astagfirullahaladzim. Mada. Pak Juna, anak saya Diva belum pulang. Tadi pamit lewat handphone katanya ke rumah Mada. Ya udah pamit kan? Masalahnya apa? Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Telepon saya tidak dipedulikan. Dan semenjak anak saya main dengan anak Bapak, semakin susah diatur. Dan Bapak, sebagai orang tuanya, ingetin dong anaknya. Sudah 3 kali, Pak. Siapapun nama Bapak, sudah 3 kali Bapak komentar cara orang ngajarin anak. Kalau Diva nggak ada di dalam, mendingan langsung pergi. Sebelum saya panggil security. Nggak ada tamu-tamuan lagi ya? Yang bener aja ya. Kamu nggak tanggung jawab sama diri kamu sendiri. Kalau sakit ya istirahat, bukan manjat-manjat. Mada, kamu dengar nggak sih?
Mada juga pengen sembuh. Makanya istirahat. Mada mau operasi ya? Itu bukan keputusan kamu. Terus, maksud saya kehidupan Mada bukan keputusan Mada. Kemana kamu? Ayo makan dulu. Mada. Kamu jangan dipaksain kalau nggak kuat. Tuh, kan kamu belum kuat jalan. Mada. Mada. Kamu bisa lihat jelas saya? Ya. Jun, kalau Mada udah muntah-muntah kayak pistol, terus ada gangguan penglihatan, berarti posisi tumor Mada udah. Tapi ini keputusan yang tepat. Suster. Ya udah. Sana. Emang ada pengen banget kenal sama kamu, Keisha Chan. Tapi sekarang dia... Aku gak berani ngebayangin kamu bertemu. Jangan padaku matanya. Cara saya. Jahat banget. Sorry, sakit. Mada? Mada? Kamu mau ngapain? Duduk. Kamu belum kuat. Duduk.
Jadi gini Pak Juna, untuk Mada sendiri harus melalui beberapa terapi. Untuk terapi awalnya, kita coba beri terapi bicara. Bicara A, I, U, E, dan O. Mada, kita mulai latihan bicara ya. A, I, U, E, O. A, U. Kenapa dok? Tenang Pak, tenang. Jadi kita nggak harus paksakan juga. Ya. Kedua, saya akan memberikan terapi tulis untuk Mada ya. Kita coba Mada. Tenang Pak, sabar. Oh, oke. Ayo, kalian. Sekarang, lingkar. Segini. Yes. Oh. Kamu hebat. Ayo bangga sama kamu. Surprise! Kenapa? Lilin ya. Oh iya maaf aja lu. Ah, Sorry. ini dia yang tugas buat Lili. Iya, itu kan bisa jadi lilin ulang tahun Mada yang terakhir. Mada, maaf ya. Aku lupa bawa lilinnya. Gimana kalau kita nggak usah pakai lilin? Ganti aja tiup lilinnya sama berdoa. Semoga Mada sehat terus. Ya, benar. Kita berdoa aja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih pada haus kan? Oh iya. Minum dulu. Kita masih nunggu satu tamu. Yang itu belum. Ada my birthday boy. Maaf. Kamu nggak apa-apa Bu Jati? Halo. Ada yang ulang tahun nih di sini. Nih. Om bawa kado. Kasih. Kuenya kita potong gimana? Potong kue. Ayo kita potong. Cie. Om mulai deh. Pelan-pelan ya. Iya, makasih banyak udah datang. ya. Iya. Kasih ya. Thank you. Makasih udah datang. Makasih ya, Dit. Makasih ya, makasih ya. Pak Juna Iya, juga. makasih. Kenapa? Pengen ke Jepang ya? Hah? Ya kan, Manda cuma pengen tahu negerinya ibu itu kayak apa, keluarganya kayak apa. Mada,
Kamu kan tahu, keluarga ibu sama keluarga ayah sama aja. Mereka nggak. Lagian tiketnya mahal. Berarti kalau murah nggak apa-apa dong. Boleh deh, tapi bukan go-kart. Ke Solo. Ibu sangat terpesona dengan misterinya. Gimana cara hidup orang dulu? Apa yang dipikirin sama orang dulu pas bikin begini? Untuk apa mereka bikin ini? Kalau udah tahu, terus buat apa? Ya buat anu. Sehat, Jun? Alhamdulillah, Mas. Ini anakku, Mas. Oh, iya. Halo, Pak Ade. Masih kelihatan Jepangnya ya. Mada, keluar dulu. Kenapa ya? Keluar. Masih Pak Ade. Masih aja salah ya, Mas. Jun, aku belum ngomong ibu kemana. Beliau udah dibawa. Sudahlah. Mas Dewa yang nggak sudah-sudah. Sama Mbak Kandi, Mbak Sri, Ibu, nyalahin Juna. Lah ya kamu itu. Sudah bertahun-tahun kok nggak merasa salah. Juna nggak salah. Juna sama Keisha nikah sah. Semua omong kosong tentang bangsa biadab, Tora Ilo atau apa, patah semua. Habis. Keisha meninggal, Mas. Nggak ada yang datang atau apa. Tapi malah... Ya, masa ibu jilat ludahnya sendiri. Sudah sumpah, Jun. Nggak ngakui dia itu anak mantu. Sampai mati, Mas. Kelewatan kamu, Jun. Orang kok begitu. Ri. Ri. Terima kasih, Nak. Kamu anak baik. Dari mana? Jakarta, Nek. Oh, Nek, mau ngopi bareng nggak? Saya lagi kepengen. Nenek sudah lama ndak ngopi. Ndak baik buat lambung tua. Terima kasih. Kalau minuman yang lain, teh gitu mau nggak?
Nenek sudah sarapan. Terima kasih. Ya udah deh, saya juga nggak jadi. Kenapa? Saya nggak pengen minum sendirian aja. Egois tuh namanya, Nek. Ya udah, Nek. Saya ke atas dulu ya. Misi. Mestinya kamu merasa waktu ibu ndak sudi ngasih kain batik parang ke perempuan Jepang itu. Mau ngerasa apa lagi, Mas? Sekarang aja Mas harus kesini, biar saya nggak nginjek rumah. Ibu bertahun-tahun lukanya. Romo, usahanya bangkrut waktu modal Jepang masuk. Sakit, terus mangkat. Kamu memang masih kecil. Tapi kamu bisa merasakan ibu berdarah-darah hidupin kita sendirian. Kalau ketemu cuma mau jadi hakim, mending Mas pulang. Hidupmu itu salah, Jun. Istrimu meninggal, sekarang anakmu. Lihat nanti, Mas. Bilang sama ibu, Juna juga punya sumpah. Nanti aku bawa Mada, anakku yang berhasil, ke depan ibu dan semua. Buktiin keputusanku benar. Kita emang harus banget pindah ya. Ayah mau cari tempat perawatan yang lebih baik buat kamu. Bukan gara-gara kita ke Solo. Ayah sampai berantem sama Pak Dedewo. Kalau ibu ada, kita bakal tetap kayak gini. Udahlah. Ibumu nggak keganti. Kan, curang. Mada kan nggak pernah tahu ibu kayak apa. Ayah ketemu kepala sekolah dulu ya. Iya ya. Ivanya nggak ada? Cari sana. Kalau udah selesai tunggu di mobil ya. Mada? 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 Pak Juna, ini Mada SMS saya seperti ini. Maksudnya apa ya? Bu, bilangin ayah, saya sama Diva lagi nggak mau lupa. Kemana mereka? Barusan situ nyebut nama Diva. Di mana saya?
Gini, Div. Div, bajunya bisa ngarang sendiri kan? Set, sakit ya. Kalau motret, karena cuma sekali jepit jadi gampang lupa. Tapi kalau gambar tuh pasti inget terus. Div, makasih banyak ya. Udah mau bikin aku nggak lupa. Aku juga nggak mau lupa kok. Mereka lagi saling berusaha mengingat. Ini apa? Wis. Jangan capek-capek. Tadi kamu kan sudah belanja. Biar Mujung yang Belanja? Kamu yang belanja? Kamu kan gak... Ya, udah duduk aja. Silakan, Bu Jati. Iya, tapi ini kan... Please, ayah. Sukses ya Om Yainya. Biar kalau kita pindah, kita ada yang nemenin. apa itu, Om Yai? Menurut kamu, ini bakal berhasil? Untuk Mada, kita makan aja dulu.
Ayah bangga punya kamu. Mada? 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 Bangun, nak! Mada! Mada! Jangan aku matanya. Ngerasain. Kayaknya udah mulai suka-suka. Ini buat Om. Terima kasih, Div. Kalau Diva kangen banget sama Mada. Lihat nih Om, chat akhir kita. Udah dibilangin kalau salam perpisahan terus balik lagi itu Itekimas. Bukan sayonara. Sayonara kan gak balik lagi. Tapi dia bilang sayonara itu lebih gampang. Nanti semuanya akan membaik. Diva gak pengen lupa Om. Tapi Diva juga gak pengen sedih terus. Kamu bakal baik-baik aja. Aku beruntung bisa mengenal Mada. Kamu lebih beruntung lagi. Kamu memiliki dia dan bisa membesarkan dia. Koreksi. Pernah. Kenapa pernah? Mada sampai kapanpun akan jadi bagian dari hidup kamu.
Buat apa? Buat ngingetin kalau lewat apotek ini aku udah ngobatin banyak orang. Tapi ngobatin anak sendiri aja nggak bisa. Buat tanda kalau memang dia udah nggak ada. Buat Nggak capek. Milih ada di labirin rasa itu terus. Sebenarnya aku kesini buat ngasih lihat ini sama kamu. Itu kado dari Mada waktu acara Om Yai. Ya aku cari tahu, Om Yai itu perjodohan. Kamu bilang kamu gagal ngobatin anak sendiri. Padahal kamu bisa ngobatin orang banyak. Kenapa seakan-akan ngobatin orang banyak itu kalah penting? Apa ada yang salah sama orang banyak? Sepertinya kamu harus belajar lagi sama Oker ini. Pasti masih ada yang mau dan bisa ngisi kekosongan ini. aku nggak bisa ngelupain. Jelas. Itu sejarah kok, bukan sampah. Kemana? Nganter kamu. Udah malam. Terima kasih. Tapi aku ada kok yang nganterin ke sini. Justru kamu yang jalan sendirian, udah malam. Sudah betul, Mas Juna. Kita pulang dulu di sini. Kalau di sana terus, Mbak Jun jadi ingat. Gusti Allah masih sayang sama Mas Juna. Sebentar. Mbok Jun menemukan ini di kamar Mada, Mas. Waktu bersih-bersih.
Dear Ayah, ingat gak waktu di Candi? Mada nanya kerjanya ibu. Kalau sudah tahu cara hidup orang zaman dulu, terus buat apa? Yang terus kita sama-sama bengong gak bisa jawab. Kayaknya Mada nemu di bukunya ibu ini. Ibu belajar soal orang zaman dulu. Karena ibu pengen ngerti manusia itu gimana. Ibu nulis, katanya pengen merengkuh. Merengkuh itu pasnya apa ya? Meluk kali ya? Ya, meluk orang lain. Soalnya hidup orang itu rata-rata 500.000 jam aja. Mending sama-sama. Yang serbuk merah-merah itu, kata ibu, bisa menjangin yang 500.000 jam itu jadi ratusan tahun. Ibu bisa gitu karena ibu, apa ya namanya? Woles kali ya? Kayak Mada kalau lagi di jogokar. Iya loh, badan itu kalau nempel kaku di jok, malah gak bisa cepat. Tapi kalau badan dilemesin, luas, malah cepat ngegasnya. Makasih udah mau jadi ayah dan sekaligus